Ketika aku merogoh saku jas suamiku, jariku menutup sesuatu yang kecil dan dingin. Sebuah kunci, kecil, berwarna kuning kusam, dengan ukiran hampir pudar. Dan di bawahnya, selembar foto yang hampir tak terlihat karena lipatan. Aku mengeluarkannya pelan, seolah satu gerakan cepat bisa memecah kaca yang menahan semua kebohongan ini. Di balik foto itu tertulis dengan tinta hitam, huruf miring yang jelas, tanggal kematianku. Kalimat itu seperti tombol yang ditekan di dalam dadaku. Napasku terhenti. Dunia di sekitarku berubah dari warna ke abu-abu pekat. Jas itu masih tergantung di gantungan. Wangi parfum Faris menempel di lapisan kain. Bukan wangi yang pernah kutahu. Baunya seperti opium yang menenangkan. Tanganku gemetar, tetapi kepalaku bekerja dengan cepat. Aku menaruh foto dan kunci di telapak tangan, memandangi keduanya seperti memandangi bukti penting di meja sidang. Aku tahu betul bagaimana tampak orang yang lelah. Aku pernah menjadi direktur di perusahaan keluarga. Aku tahu bagaimana menimbang setiap gerak. Aku tahu kapan harus memalingkan muka dan kapan harus menekan tombol untuk memanggil bantuan. Tapi di rumah ini, di rumah yang kupikir milikku, aku merasa seperti boneka yang dirangkai ulang setiap hari. Faris, suamiku, adalah wajah tenang yang biasanya kuterima di pagi hari. Sapaan pendek, cium di dahi, lalu pergi. Ibu mertuaku adalah penghakim yang selalu menilai dengan bibir mengerucut. Dan di antara mereka, aku belajar berbisik pada diriku sendiri agar tidak bertanya terlalu banyak. Foto itu bukan foto sembarang. Seorang wanita muda, berpakaian sederhana, memegang kamera yang menghadap ke dirinya, senyum kaku di bibir. Di sudut foto terlihat seorang bayi yang masih kecil. Mata bayi itu tertutup ketika foto diambil, membusungkan pipinya seolah tak sepenuhnya hidup. Mungkin itu alasan mengapa kalimat di belakang foto terasa seperti kutukan. Siapa yang menulis tanggal kematianku di balik foto bayi? Atau, lebih mengerikan lagi, di balik foto seorang wanita, tanggal itu ditujukan padaku. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa menaruhnya kembali di saku jas itu. Aku duduk di kursi di kamar tidur kami. Jam di meja rias berdetak pelan. Di bawahnya foto-foto pernikahan kami membeku, seperti peringatan akan masa lalu yang direkayasa. Mataku memerah. Ketika pertama kali Faris membawaku ke rumah itu, rumah yang diwariskan leluhur kami, aku melihat ruangan yang penuh marmer dan lampu kristal. Seakan-akan dunia lain sedang meminta supaya aku menjadi aktor yang sesuai. Di depan keluarga, aku menikah, menandatangani akta, menerima jabatan. Tetapi percikan-percikan kebenaran yang kutemukan sejak beberapa bulan terakhir membuat setiap benda indah di rumah ini terasa seperti topeng. Aku meletakkan foto dan kunci di meja, lalu berjalan ke jendela. Di taman kecil, ada sebuah paviliun kayu yang selalu terkunci. Pintu itu sering kukira hanya gudang biasa, tempat penata taman menyimpan alat. Tapi belakangan, aku sering mendengar suara tersiksa dari wilayah itu, suara tangisan bayi yang samar, bukan dari rumah sakit, bukan dari tangisan yang biasa kudengar pada pagi hari. Sekali dua kali, aku mendengar suara-suara yang tampaknya datang dari balik kayu. Kapan terakhir kali aku merasa marah? Bukan marah yang panas dan berteriak, tetapi marah yang dingin, yang menghitung langkah. Aku merasakan kemarahan itu sekarang, bergalur di bawah kulitku. Foto itu menyalakan semua yang kusembunyikan, kecurigaan lama tentang Fiona, wajah misterius yang sering terlihat di foto-foto keluarga, kata-kata samar tentang paviliun belakang yang selalu dijawab dengan tawa ibu mertuaku, dan catatan-catatan kecil Faris yang tiba-tiba ia singkirkan ketika aku mendekat. Semua potongan itu terhubung oleh kunci kecil di genggamanku. Bagaimana kalau ini bukan kebetulan? Bisikku pada kaca jendela. Suara itu tak terdengar dari luar, hanya sekilas di dalam telinga sendiri. Aku tahu satu hal. Aku harus berhati-hati. Tidak dengan cara yang kukira dulu. Langsung menghadapi, langsung menuntut. Tidak. Aku butuh bukti. Bukti yang tak bisa mereka bantah. Bukti dengan cap lembaga, dengan stempel pengadilan.
Bukti yang membuat orang-orang mereka sendiri menoleh dan bertanya, "Mengapa kalian berbohong?" Sebelum aku melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus kubuat jelas. Ini bukan tentang balas dendam Rabun. Ini tentang anakku. Tentang namanya. Tentang janji yang dulu mereka berikan padaku, bahwa mereka akan menjaga dia sebaik mungkin. Janji itu diingkari, dan itu yang membuat semuanya menjadi persoalan moral yang tak bisa kuabaikan. Aku menutup tirai, memanggil napas panjang, lalu membuka laci meja rias. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting yang selalu kuhitung. Ada sertifikat-sertifikat, ada surat-surat tanah, ada juga buku rekening yang tampak rapi namun berdebu. Jari-jariku menyentuh dokumen-dokumen itu sejenak, merasa kebebasan yang kupunya seperti dirampas pelan-pelan. Di bawah resleting laci, aku menemukan pulpen kecil, sebuah catatan bekas, tulisanku sendiri, rapi namun tergesa tentang hal-hal yang harus ditanyakan pada Faris. Namun saat aku mengangkat catatan itu, sesuatu di pikiranku berkata, "Jangan mulai dari pertanyaan, mulailah dari bukti." Aku menyentuh foto lagi. Di sekelilingnya ada bekas debu, seolah foto itu disimpan lama di tempat yang jarang disentuh. Siapa yang ingin aku percayai? Siapa yang kuberitahu? Kepada siapa aku bisa membuka luka ini tanpa membuatnya semakin lebar? Di kepalaku nama-nama berputar seperti kompas. Pandu, pengacara keluarga yang diketahui bersikap netral namun setia pada hukum. Nisa, sahabat lama yang kini menjadi jurnalis investigasi, dan tentu saja, lembaga forensik yang kukenal dari masa lalu kepemimpinan di perusahaan, yang bisa menafsirkan apa saja dari bekas tinta atau dari rambut kecil yang terselip. Aku menyadari ada satu detik kelemahan ketika aku meraih telepon. Tangan lain menahan. Jika aku menelepon Pandu sekarang, semuanya bisa berubah. Mereka mungkin sudah curiga. Mereka mungkin menilai langkahku. Tapi diam-diam, aku memutuskan untuk mencatat saja terlebih dahulu. Tanggal di balik foto, deskripsi kunci, dan perasaan yang kurasakan sekarang. Aku menulis di catatan kecil di ponsel. Tak ada panggilan, hanya catatan. Di ruang makan, ibu mertuaku sedang menata meja makan seperti biasanya. Ia menoleh saat aku lewat, bibirnya menipis dalam senyum yang membuat darahku mendidih. "Kamu belum siap," katanya, lebih pada penghakiman dibanding tanya. Ia memandangku seolah aku seorang anak yang mengacak kertas undangan. Faris berdiri di dekatnya, wajahnya tenang, seperti sosok yang selalu menahan badai dengan senyuman. "Aku hanya lelah," jawabku. Suaraku lebih pelan dari yang kurencanakan. Ibu mertuaku mengangkat alis. "Semua orang lelah. Jangan membuat orang kasihan." Kalimat itu menusuk. Itu bahasa yang mereka gunakan. Merendahkan, mengecilkan, membuat kesalahan kecilku menjadi alasan untuk menyingkirkanku. Mereka memasang batas-batas yang tak tampak, menjaga ruang mereka sendiri, dan setiap pelanggaran kecil dari pihakku dipakai sebagai bukti ketidaklayakan. Sejak kelahiran anak kami, sejak waktu itu yang mereka katakan sebagai kecelakaan medis, aku hidup di antara kata-kata yang tak terucap. Kata, "Kamu harus tenang," diulang berulang. Obat yang disodorkan diambil tanpa kutanya. Aturan kunjungan yang dibuat tanpa perundingan. Mereka memanggilnya perhatian ekstra. Mereka memanggil rumah sakit kedua itu konsultasi. Aku, yang selalu mengandalkan insting, mulai merasakan ada yang salah. Malam-malam berat datang dengan mimpi-mimpi yang tak memberi jeda. Aku mimpi menyusui, tapi bayinya tak pernah membuka mata. Aku mimpi menandatangani formulir dengan tangan yang gemetar. Di dalam mimpi, tinta di pulpen berubah menjadi asap. Lalu aku terbangun dengan perasaan bersalah dan bingung. Dan di pagi hari mereka sudah siap dengan kata-kata pembenaran. "Kami hanya ingin yang terbaik," mereka bilang. Foto itu membuat semua mimpi berubah bentuk menjadi kuratorial bukti. Di balik tinta tanggal kematianku, ada pesan tersembunyi. Bukan cuma ancaman. Ada kalkulasi. Siapa yang menulis tanggal itu? Apakah itu pesan dari Fiona?
atau pesanan dari orang lain di luar rumah. Dan mengapa kuncinya ada di jas Faris? Aku memutar kembali gambar-gambar kecil di kepalaku. Fiona, asisten rumah tangga yang halus, yang selalu tersenyum kepadaku, seperti memaafkan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Ia sering disebut oleh ibu mertuaku sebagai pembersih hati, keluarga, seorang yang menenangkan anak kecil. Tapi belakangan, suaranya lebih sering kudengar di koridor-koridor di luar jam kerja. Ia sering terlihat membawa paket kecil. Ia masuk dan keluar dengan elegan yang membuatku curiga. Ada saat-saat ketika Faris memanggil namanya lewat telepon, lalu ia datang, meninggalkan aroma yang sama seperti yang kutemukan di jasnya. Semua kecurigaan itu berputar di kepalaku seperti pusaran air. Aku bertanya-tanya berapa lagi rahasia yang mereka simpan di balik tirai-tirai dekorasi rumah. Berapa banyak lembar dokumen yang menunggu di laci mereka. Berapa banyak akun yang terdaftar atas nama orang lain. Sebagai mantan direktur, aku tahu bagaimana catatan bisa dimanipulasi, bagaimana tanda tangan bisa diberi ruang kosong untuk diisi. Tapi aku juga tahu bahwa kebenaran memiliki cara sendiri untuk muncul bila ada yang mencari dengan ketekunan, dengan auditor, dengan saksi, dengan laboratorium forensik. Aku menutup mata dan membayangkan langkah pertama yang harus kulakukan. Tidak ada konfrontasi hebat, tidak ada adegan histeris. Aku pikir tentang potongan kecil bukti, foto, kunci, yang bisa menjadi benang untuk menenun satu cerita lengkap. Jika kunci kecil itu membuka sesuatu di pavilion, maka aku perlu memeriksa pavilion itu. Jika foto itu berhubungan dengan seorang bayi yang katanya meninggal, maka aku perlu tahu siapa yang menandatangani surat kematian. Jika ada akta yang memindahkan aset, aku perlu meminta catatan bank. Semua ini membutuhkan prosedur yang sah, saksi yang netral, dan pengacara yang memahami permainan hukum. Sebelum aku sempat merencanakan lebih jauh, suara itu datang. Suara lembut, seperti lonceng kecil, tapi langsung ke inti. Suara bayi menangis. Bukan tangisan yang biasa ku dengar di pagi hari. Sesuatu di dalamku tegang. Suara itu datang dari arah pavilion. Aku menatap ke taman. Lampu-lampu taman menyinari bayangan pepohonan, dan pavilion itu terlihat seperti kotak kecil gelap di ujungnya. Biasanya ada pegawai kebun yang lalu lalang, namun kini tak ada siapapun. Suara itu berhenti. Aku menunggu, menahan nafas. Lalu, seperti diseret ke permukaan, suara itu kembali, lebih dekat, seperti bisikan yang malah meneriakkan kebenaran. Jantungku berdetak kencang. Aku mengambil kunci dari meja. Kunci itu terasa berat, bukan karena beratnya sebenarnya, tetapi karena beban yang ia bawa. Aku memeriksa ukiran pada kepala kunci. Ada huruf kecil yang sebagian pudar. P8. Untuk sesaat, aku teringat arah memori. P8. Pavilion nomor 8 yang pernah kukunjungi pada hari ulang tahun pernikahan kami, yang pintunya selalu terkunci dan diberi nomor kecil pada sisi engselnya. Aku tak pernah memperhatikan nomor itu sebelumnya, tapi kini ia berdiri di depan mataku seperti peta. Adalah satu hal yang membuatku tak bisa diam. Aku harus tahu sebelum mereka bisa menutup semua jalur. Jika anakku benar-benar berada di sana, dirawat di balik pintu yang tak ku ketahui, maka waktu adalah satu-satunya musuh. Tetapi aku tak bisa hanya bergegas. Mereka mengawasi aku. Mereka mengatur kata-kata. Mereka melakukan gaslighting, membuatku meragukan ingatanku, membuatku terlihat seperti wanita yang tidak stabil di hadapan keluarga besar. Aku perlu saksi yang netral. Aku butuh rekaman. Aku perlu bukti yang tak bisa diganggu-gugat. Namun malam itu, ketika aku berdiri di depan kamar tidur, memegang kunci dan mendengar tangisan yang datang dari sisi taman, aku memutuskan satu hal kecil yang berani. Aku akan pergi sendiri ke pavilion, membuka pintu hanya untuk melihat sekilas. Tidak untuk menyulut konfrontasi, hanya untuk memastikan. Aku mengintip koridor, memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu menyelinap melalui pintu belakang. Dingin udara malam menyambutku. Rumput di bawah kakiku berembun. Di kejauhan, lampu jalan memercikan cahaya kuning lembut. Aku mendekati pavilion dengan langkah pelan, seperti seorang pencuri,
namun bukan untuk mencuri, untuk menjemput kembali sesuatu yang seharusnya bukan milik mereka. Pintu kayu berdiri di hadapanku, dicat ulang beberapa kali, mengguratkan tanda-tanda pengikisan. Di tengah pintu, sebuah gembok logam menggantung. Sebuah gembok yang familiar. Di bagian bawahnya, aku melihat angka samar yang sama yang terukir di kunci. P8. Jantungku berhenti sejenak. Aku merasakan napas memburu. Di sela-sela keringat yang muncul di pelipisku, aku memikirkan segala kemungkinan. Jika peti itu berisi bukti, aku harus memotret. Jika ada seorang bayi, aku harus membawanya keluar dan mencari bantuan. Tetapi ada juga risiko besar. Jika aku ketahuan, mereka akan mengklaim aku mencoba menculik, atau lebih buruk, mereka akan menandai suaraku sebagai gila. Pertanyaan moral menyentak. Apakah aku berhak melanggar batas hukum demi nyawa anakku? Etika mengatakan tidak. Naluri mengatakan iya. Aku merogoh saku dan mengeluarkan ponselku. Kamera siap. Aku menekan tombol perekam kecil di sudut otak, plan A. Hanya melihat. Plan B. Jika aku menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera hubungi Nisa. Plan C. Segera hubungi Pandu. Itu rencana dasar, tanpa detail ekstrim. Langkah hukum harus mengikuti bukti. Aku tak berniat menjadi vigilante. Kunci memasuki lubang gembok dengan bunyi logam kecil. Ada jeda. Semua suara seolah teredam. Napasku seakan mampat. Aku menoleh sekali, memastikan tidak ada lampu menyala di jendela rumah, memastikan ibu mertuaku atau Faris tak mengintip. Lalu, dengan satu gerakan cepat namun terkendali, aku memutar. Di tusukan logam, engsel gembok menjerit tipis. Pintu sedikit terangkat dari kaitnya. Aku menarik napas panjang, lalu mendorong pintu itu perlahan. Apa yang aku lihat di baliknya bukan sekadar gudang berantakan yang kuharapkan. Ada suara napas, hangat dan ritmis. Ada selimut kecil yang menumpuk seperti sarang burung. Ada botol bayi yang setengah penuh. Dan di sudut, sosok samar yang menoleh mendengar langkahku. Bukan sosok yang ku kenal, tapi seorang perempuan muda dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Ia menatapku sekejap, lalu menutupi sesuatu yang berada di peluknya. Tangannya gemetar. "Siapa kamu?" Suaraku pelan, hampir tidak sampai. Suara bayi mengalun lagi, lebih lembut, seolah meminta perhatian. Perempuan itu terguncang. Matanya mencari-cari jawaban di wajahku. Di bawah pelukannya, satu tatapan kecil mengintip. Mata yang terbuka, cokelat, memandang melalui keremangan, seperti mencari bentuk yang familiar. Napasku terhenti. Ini bukan mimpi. Ini bukan tanda visual dari masa lalu. Ini nyata. Perempuan itu berdiri agak kaku, mencoba menempatkan jarak terhormat antara kami. Ia mulai, lalu suaranya patah. Aku melihat wajahnya lebih jelas, dan sebuah nama muncul di dalam benakku. Fiona. Jantungku seperti diremas. Fiona, dengan rambut yang disisir rapi, dengan tanda kecil di lengan seperti bekas suntikan, tanda-tanda pekerjaan yang kasar di belakang layar. "Kamu, siapa?" Ia bertanya kembali. Kali ini suaranya lebih keras, defensif. Tangannya melindungi bayi itu seperti perisai. Aku ingin berkata, "Ini anakku." Aku ingin mendengkap, merampas bayi itu, mengangkatnya ke dada. Tetapi aku menahan diri. Ada terlalu banyak yang harus dibuktikan. Ada terlalu banyak yang bisa mereka gunakan melawanku. Jadi aku memilih kata yang paling aman namun paling memecah. "Bolehkah aku melihat anak itu?" Wajah Fiona berkeringat. Ia menahan diri sejenak, menilai, mencari di mataku sebuah tanda yang membuatnya percaya. Ada jarak antara kita, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, keinginan untuk selamat. Di balik tatapan itu, ada kebingungan, ketakutan, dan, untuk sesaat, sebuah rasa malu. Seketika, langkah cepat terdengar di belakangku. Suara yang kukenal, "Faris, apa yang kamu lakukan di sana?" Suaranya datar, kemudian berubah menjadi nada timbang yang terkontrol. Ia muncul di ambang pintu paviliun,
Jaketnya setengah terlipat, wajahnya menandakan ketidaksabaran. Aku melihatnya. Ia menatap Fiona, lalu menoleh ke arahku seperti melihat sebuah barang yang telah melakukan kesalahan. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya. Tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan mendekat. Aku merasakan notch, sebuah kewaspadaan yang menurun seperti kabut. Fiona menggenggam bayi itu lebih erat. Dia hanya ingin melihat. Suaranya nyaris tak terdengar. Faris mengambil posisi antaraku dan Fiona, dan untuk sekejap aku melihat wajahnya mengeras. Sebuah wajah yang telah kukenal, tapi tak sepenuhnya. "Jangan buat keributan," katanya tenang. "Ini bukan urusanmu." Aku merasakan mulutku penuh kata-kata yang ingin keluar. Tuntutan, tuduhan, bukti. Tapi aku memilih satu kalimat yang mengandung semuanya. "Siapa nama bayi itu?" Faris memandangku, lalu menoleh pada Fiona. Ada jeda, panjang seperti jarum jam. "Kamu tidak perlu tahu," jawabnya. Suaranya datar, tetapi ada ancaman terselubung. Di momen itu, aku merasakan dunia menyempit. Bukti yang kutemukan di saku jasnya, kunci, foto bertanggal, telah membawaku ke pintu ini. Sekarang, di ambang paviliun, aku melihat bukti yang lebih kuat lagi. Seorang bayi yang seharusnya ada di sisiku. Malam itu, kami bertiga berdiri di udara yang lembab. Aku memegang kunci yang baru saja membuka gembok. Di telapak tanganku, benda kecil itu terasa seperti pemberat yang memintaku menimbang setiap langkah. Aku tahu aku harus memilih, segera bertindak, atau menunggu bukti lain. Aku juga tahu bahwa langkah sembarangan bisa mengakhiri segalanya. Anakku, reputasiku, bahkan kemampuanku untuk membalikkan cerita ini di depan hukum. Di depan pavilion, suara langkah lain terdengar. Langkah kaki yang bukan milik Faris ataupun Fiona. Ada figur lain, lebih jauh, bergerak samar di taman. Lampu-lampu tetangga menyorot bayangan. Sesuatu besar sedang tentang untuk pecah, dan aku berada di tengah garis itu, memegang kunci dan foto yang menuntunku untuk tahu kebenaran. Aku mengangkat ponselku. Jari sudah menempel di ikon rekam. Jika aku menekan, aku mungkin bisa merekam pengakuan, bisa merekam wajah, bisa menangkap nama. Jika aku menekan, aku juga bisa memulai badai. Tetapi saat jari itu turun, sebuah keputusan lain muncul. Aku tidak akan memaksa sekarang. Aku perlu saksi profesional. Aku perlu Nisa. Jika aku merekam tanpa persiapan, rekaman itu bisa dihapus, diberi label sebagai manipulasi. Aku bukan lagi wanita yang menandatangani segala sesuka hati dan berharap nasib baik. Aku adalah orang yang tahu caranya mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Di ambang pintu itu, aku memandang Faris. Di wajahnya tidak ada keraguan. Di mata Fiona ada rasa takut. Di pelukan Fiona, bayi itu mengunyah bibirnya seperti belum tentu memahami apa itu aman. Di tanganku, kunci kecil berbisik tentang jalan ke berbagai pintu lain, brankas, laci, akun. Malam itu berakhir pada titik yang belum jelas. Aku menarik napas panjang. "Besok," kataku. Suaraku tenang, namun berisi tekad. "Besok kita bicara di hadapan orang lain." Faris menatapku, mukanya seperti patung. "Kamu tidak paham," katanya pelan. "Ini untuk kebaikan anakmu." Kebaikan anakku. Itu alasan yang sering mereka ucapkan ketika membuat keputusan atas kepalaku. Itu alasan yang dipakai untuk menyingkirkanku, untuk memberikan obat, untuk menentukan siapa yang boleh melihat bayi. Kata-kata itu manis, namun berduri. Aku tahu ada cara untuk membongkar kata-kata manis seperti itu. Cara yang tak melanggar hukum, yang memanggil polisi dan pengacara, bukan massa dan amarah. Aku menutup pintu pavilion perlahan. Bunyi gembok menutup terasa seperti palu kecil yang mengetuk sebuah palu di dalam hatiku. Kunci kembali berada di genggamanku. Foto tetap kusimpan. Tinta di belakangnya menuntut jawaban. Di dalam kepalaku, ada daftar panjang hal-hal yang harus kukumpulkan. Dokumen rumah sakit, daftar nomor telepon orang yang hadir saat persalinan, catatan bank, saksi yang berpihak. Dan satu nama yang kini kuanggap sebagai titik terang.
Nisa, sahabat lama yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Jika ada satu orang yang bisa membantu mengeluarkan kebenaran dari kegelapan, itu dia. Malam itu aku pulang ke kamar dengan langkah lambat namun mantap. Pintu rumah menutup di belakangku, menandakan akhir babak malam, tapi bukan akhir cerita. Di meja rias, foto dan kunci berbaring, seperti dua benda kecil yang menyimpan seluruh dunia di dalamnya. Aku membaringkan kepalaku di bantal dan menatap langit-langit, memikirkan semua yang harus kukorbankan untuk mengklaim kembali hidupku. Ada rasa takut, tentu. Ada juga rasa malu, sebuah perasaan bahwa aku telah membiarkan semuanya terjadi. Tapi di bawah itu, ada sesuatu yang lain. Tekad. Tekad untuk menuntut bukti, untuk menghadirkan saksi, untuk memaksa sistem hukum bekerja. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal mengambil kembali apa yang pernah menjadi milikku. Nama, hak perawatan, warisan, dan yang paling penting, anakku. Aku tak tahu bagaimana nanti kedengarannya di ruang sidang. Aku tak tahu bagaimana mereka akan menuduhku. Yang ku tahu hanyalah satu kebenaran sederhana. Foto itu, kunci itu, dan suara bayi di balik pintu. Semua menunjukkan adanya satu konspirasi yang terancang rapi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa bukan hanya korban. Aku merasa seperti seseorang yang memegang alat untuk menyingkap kebohongan. Ponselku bergetar di meja, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Aku menatap layar sebentar, lalu membiarkannya. Malam ini, aku akan merencanakan. Esok, aku akan memulai. Jika cerita ini menyentuhmu, tulis dari mana kamu menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya aku bisa berbagi apa yang terjadi selanjutnya. Semua dokumen, semua saksi, semua langkah hukum yang akan kubuka. Ini bukan hanya kisahku. Ini bisa jadi pengingat bahwa kebenaran harus dipertahankan. Di sela-sela rencana yang mulai terbentuk itu, aku menaruh foto kembali ke dompet kecilku. Kunciku kupasang di gantungan kunci di lemari. Aku tidur dengan lampu redup, telinga waspada pada suara kecil di taman, pada langkah kaki yang mungkin akan datang pada pagi. Ketika matahari belum menyingkap, aku sudah bangun. Ada sesuatu yang harus kulakukan sebelum orang lain bangun. Aku harus menyalakan laptop, membuka file lama yang aku simpan ketika masih menjabat, memeriksa daftar nama dokter, mencari nomor-nomor yang mungkin mengarah ke dokumen kelahiran. Aku menyiapkan kopi, meniupnya perlahan, dan menatap kalender. Di kotak tanggal yang kutandai ada satu catatan. Cek arsip rumah sakit, surat kematian. Di pinggiran catatan itu ada tulisan lain. Panggil Nisa. Tangan-tanganku tak lagi gemetar. Ada rasa dingin yang menggantikan tepukan panik. Aku tahu perjalanan ini akan panjang. Aku tahu ada risiko. Tapi aku juga tahu, lebih jelas dari apapun, bahwa aku telah memulai sesuatu yang tak bisa aku hentikan hanya dengan kata-kata. Kunci itu ada di mejaku. Foto itu ada di dompetku. Di dalam rumah, ada suara-suara yang harus dijawab. Di luar rumah, ada dunia yang menunggu penjelasan. Aku menebalkan garis di catatanku, menuliskan 3 kata yang menjadi mantra. Bukti, saksi, hukum. Kemudian aku mengangkat telepon dan mengetik nama yang paling penting sekarang. Nisa. Aku menatap layar ponsel, sampai nama Nisa berkedip. Dia mengangkat sebelum aku sempat menekan tombol calling. Suaranya selalu punya nada yang sama, riak tenang yang berbohong tentang kepanikan. Kisah apa lagi kali ini? Ia bertanya, tapi aku bisa mendengar pergeseran, rasa ingin tahu yang tiba-tiba menyulut. Aku mengembuskan napas. Besok, kita ketemu. Aku butuh investigasi serius, bukan gosip Nisa. Ini soal anakku. Dia terdiam. Ada bukti? Kunci, foto bertanggal, dan... Aku berhenti sebentar, memilih kata yang tepat. Ada bayi di pavilion. Aku melihatnya. Namanya belum jelas. Aku butuh kamu membuka ini ke publik, tapi hanya kalau aman. Aku juga butuh pengacara yang bisa bertindak cepat. Nisa tak ragu. Tempat dan waktu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari kompleks rumah.
Nisa datang dengan jaket denimnya, kacamata, dan sebuah tas yang selalu penuh alat kerja, blok catatan, 2 pena, dan laptop yang menatapku seperti mata kedua. Ketika aku menceritakan malam itu di paviliun, matanya tak berkedip. Ia menuliskan hal-hal cepat. Nama, tanggal, lokasi. Kalau ini benar, ia berkata, ini besar. Tapi kita harus berhati-hati. Publisitas yang tidak dikontrol bisa merusak bukti. Kupaparkan rencanaku. Aku perlu bukti kertas, pemeriksaan forensik, pemeriksaan keuangan. Aku butuh pandu untuk mengeluarkan surat perintah, warrant untuk mengakses paviliun dan dokumen penting. Aku butuh auditor independen yang bisa melacak aliran uang. Dan aku butuh Nisa untuk menyiapkan narasi, tapi bukan untuk mengunggah dulu. Kita tunggu momen yang benar, kami sepakat. Pandu rupanya lebih cepat dari yang kuharap. Dalam hitungan jam setelah aku mengirim pesan singkat, ia datang dengan setelan abu-abu yang rapi, wajah lelah namun tegas. Kami bertemu di ruang kerjaku, yang masih dipenuhi map dan foto-foto lama perusahaan. Pandu membaca foto dan kunci seperti membaca dokumen hukum. Kamu melakukan hal yang benar dengan menyimpan bukti itu, katanya. Kunci membuka sesuatu, tapi kita tidak akan menuduh tanpa kertas yang bisa masuk ke persidangan. Kita ajukan permohonan inspeksi dan permintaan pengamanan bocoran ex parte kepada hakim. Setelah itu, kami minta penyitaan sementara untuk paviliun dan semua dokumen yang berkaitan. Aku merasa lega mendengar istilah-istilah itu. Di mataku, kata-kata hukum itu tampak seperti peralatan, alat untuk membuka pintu yang terkunci. Pandu menambahkan, kita juga akan minta perintah DNA dan permintaan bank untuk mutasi rekening. Tapi lakukan secara berurutan. Kita tak mau memberi mereka kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Langkah pertama adalah memastikan anak itu mendapat tempat yang aman pada saat pemeriksaan. Pandu berkontak dengan seorang perwira wanita dari unit perlindungan anak di kepolisian, seorang perwira yang telah menangani kasus-kasus rumit di masa lalu. Dia memahami urgensi dan menjanjikan tindakan cepat jika kami bisa menunjukkan adanya indikasi penelantaran atau penghilangan anak. Kami siapkan dokumen awal, foto, catatan ponsel, dan pernyataan singkat dariku tentang penemuan paviliun dan tangisan bayi. Malam berikutnya, kami menunggu keputusan hakim. Waktu seperti cairan yang berat. Di rumah, perlu berpura-pura seperti biasa, senyum di meja makan, lawakan kecil, sapaan singkat. Semua mata menilai, termasuk ibu mertuaku yang tampak lebih manis dari biasanya. Faris menghabiskan waktunya di kantor, atau setidaknya ia mengatakan demikian. Aku makan perlahan, menata ekspresi seperti aktor berpengalaman. Di dalam, ada rasa nyeri yang mengendap seperti batu. Aku menulis daftar hal apa yang harus kutanyakan setelah perintah keluar. Nama dokter yang menangani saat persalinan, daftar pengunjung, semua nomor rekening yang terkait dengan yayasan keluarga. Nah, permohonan Pandu diterima. Dalam 2 hari kami memiliki surat perintah untuk inspeksi paviliun, dilakukan bersama polisi, tim forensik, dan seorang notaris publik sebagai saksi. Itu bukan kemenangan mutlak. Itu hanya langkah legal yang memperbolehkan kami membuka satu pintu tertutup tanpa tuduhan yang bisa berbalik pada kami. Satu demi satu, langkah itu terasa seperti membuka benang kusut. Hari inspeksi terasa seperti film yang kutonton sambil menahan napas. Polisi datang dengan kendaraan resmi, lampu biru yang tak menyala, tapi aura-aura formalitas membuat jantungku berdebar. Di sampingku, Nisa menenangkan sambil menyiapkan catatan. Pandu memerintahkan petugas untuk mengambil foto, merekam video, dan mencatat setiap item. Seorang teknisi dari laboratorium forensik membawa kotak bersih untuk mengumpulkan sampel. Aku meletakkan foto dan kunci di atas meja kecil, sebuah bukti yang sudah kulihat berkali-kali, tapi sekarang hadir di antara orang-orang yang punya wewenang. Kami membuka pintu paviliun. Kamera dan lampu sorot menyapu ruangan kecil itu. Selimut yang bau, botol susu, beberapa mainan plastik, kotak obat-obatan, dan di sudut, sebuah brankas kecil yang tampak tidak sesuai dengan suasana sederhana ruangan itu.
Petugas membuka brankas itu dengan alat resmi. Di dalamnya ada dokumen yang terikat pita, sebuah sampul plastik berisi foto-foto, dan, lebih penting lagi, sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangan, catatan perawatan yang mencatat tanggal dan jam, serta nama F di beberapa baris. Tiba-tiba udara menjadi berat. Pandu melihat catatan itu, mengangkat alis. Kita akan membawa ini semua ke kantor forensik, katanya. Dokumen ini perlu disimpan dan dianalisis. Di luar, Fiona ditarik ke samping oleh seorang petugas. Wajahnya pucat, matanya seperti kantung air. Ia tampak kecil di antara ketegasan polisi. Aku berdiri tidak jauh, memerhatikan reaksinya. Di mata Fiona ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Bukan sekadar takut pada penegak hukum, tapi ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar. Batas yang telah ia langgar, perjanjian yang membawanya ke sini. Saksi-saksi tetangga muncul, seorang tukang kebun yang sering lewat, seorang tetangga yang melihat siluet di malam hari. Mereka memberi pernyataan singkat tentang mobil yang sering keluar masuk, jam-jam ketika suara bayi terdengar. Kesaksian itu terasa seperti potongan kaca, yang bila dirangkai akan membentuk sebuah gambar. Dokumen dari brankas membawa tanda tangan yang tampak familiar. Ada salinan akta yang, menurut pengacaraku, bukan milikku yang menandatanganinya. Ada juga daftar transfer ke rekening yang tak pernah kudengar. Pandu menginstruksikan petugas untuk segera meminta suplai dokumen bank. Ia mengajukan permintaan untuk kopi transfer dan mutasi rekening atas nama perusahaan, dan beberapa yayasan yang terhubung. Semua langkah itu berjalan sesuai hukum. Permintaan kepada bank melalui panggilan resmi, bukan pengintaian ilegal. Sementara itu, laboratorium forensik mulai bekerja. Mereka memeriksa foto, mencari serat, mengamati bekas tinta. Mereka menemukan sesuatu yang kecil tapi signifikan. Serat dari kain khusus yang biasa digunakan di salah satu lini produk perusahaan. Bukan jenis kain yang biasa dipakai Fiona. Ada pula bekas cat yang cocok dengan pewarnaan salah satu mobil keluarga, dan, yang paling penting, sehelai rambut yang, setelah diuji, mengonfirmasi keterkaitan genetik dengan sampel yang diambil dari dokumen-dokumen lama milikku. Ketika lab menyatakan bahwa hasil awal menunjukkan kecocokan yang tinggi, aku merasakan kepala menghangat. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah kunci yang memotong kebohongan. Pandu menyarankan mengambil sampel DNA komparatif yang resmi. Karena anak itu sekarang ditahan sementara oleh pemerintah demi perlindungan, ada prosedur pengambilan sampel yang dilakukan oleh tenaga medis resmi, swab pipi, yang kemudian dibawa ke laboratorium dengan rantai pengawasan yang ketat. Semua dilakukan dengan protokol hukum. Aku memberikan persetujuan tertulis, dengan Pandu memastikan semuanya tercatat. Di samping itu, kami membuka audit keuangan. Auditor independen yang kami pilih adalah firma kecil tapi bereputasi. Orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik keluarga, yang menganalisis aliran dana dengan teliti. Mereka menelusuri mutasi rekening, faktur, dan kontrak-kontrak fiktif. Dalam beberapa hari, mereka menemukan pola. Transfer rutin ke entitas bernama Yayasan Harapan, yang sebenarnya dikendalikan oleh sebuah alamat kotak pos, invoice dari pemasok yang tidak ada, dan pemindahan aset yang ditandatangani dengan cap yang tampak direkayasa. Audit itu mengarah pada satu fakta mengejutkan. Ada akta yang menyatakan bahwa aku, secara hukum, telah melepaskan hak perawatan anak pada saat kehilangan medis, dan sejumlah saham perusahaan dialihkan ke rekening yang diklaim sebagai biaya perawatan. Tanda tanganku di akta itu berbeda dari tanda tanganku yang biasa, tapi cukup mirip untuk menimbulkan kebingungan pada orang yang tidak mengamati detil. Auditor memanggil ahli grafolog dan menemukan kejanggalan. Tanda tangan itu memiliki tekanan pena yang tidak konsisten dan pola yang menunjukkan kemungkinan pemalsuan. Semua laporan itu dikumpulkan dengan teliti, salinan, foto high-res, sertifikasi ahli, supaya bisa masuk ke pengadilan tanpa celah. Selama penyelidikan berlangsung, Faris mencoba memainkan peran bos yang tetap tenang. Di hadapan pembesar keluarga, ia bicara tentang bagaimana keluarga harus bersatu, tentang risiko fitnah, tentang perlunya menjaga privasi anak demi kebaikan.
Di balik pidatonya yang lembut, ada bisik-bisik. Teleponku penuh dengan pesan singkat yang samar, sebuah kacau kecil dari nomor tak dikenal yang menudingku tidak pantas membuat masalah. Sekali, sebuah amplop berisi foto-foto rekayasa dikirim ke rumah, bukti usaha mereka untuk mengintimidasi. Pandu menyimpan semua itu sebagai bukti ancaman. Ada hari ketika godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak etis menyeruak, seperti saat melihat satu-satunya saksi yang bisa menghubungkan semua titik menghilang dari radar rumah, Fiona. Ketika ia dibawa ke dalam pemeriksaan, aku melihat matanya, dan untuk pertama kalinya, ada retakan. Ia menangis saat petugas membacakan hak-haknya. Pandu memasang wajah serius. Kita harus membujuknya, tak memaksanya. Aku mengerti. Di benakku ada garis tipis antara menuntut kebenaran dan mengeksploitasi seseorang yang mungkin juga korban. Fiona jelas berada dalam posisi yang kompleks. Ia menerima bayaran, tetapi juga terikat oleh ancaman dan tekanan. Nisa bekerja 2 langkah lebih maju. Ia membuka jaringan kontaknya, dokter, perawat, orang-orang di rumah sakit tempat anak dilahirkan. Ia menulis artikel panjang yang belum dipublikasikan. Artikelnya ditempatkan dalam folder aman, hanya untuk digunakan ketika waktunya tiba. Kita akan membuat narasi yang tak bisa diputar balik, katanya. Saat kita buka ke publik, kita pamerkan bukti, bukan emosi, fakta, dokumen, saksi, hasil forensik. Kita beri mereka tidak hanya cerita, tapi jalur verifikasi. Waktu berlalu dengan ritme hukum. Surat, jawaban, permintaan tambahan, pemeriksaan saksi. Di antara itu, aku berusaha tetap ada untuk anakku, meskipun aku harus menunggu sampai lab forensik memberikan hasil DNA konklusif. Malam-malam terasa panjang. Aku membaca kembali pesan-pesan yang pernah kami tukarkan. Pesan manis Faris sebelum ada masalah. Dan aku merasakan sebuah kontras tragis. Wajah sosok yang bisa menulis hal manis juga bisa mengatur kebohongan sistematis. Sebuah momen yang mengubah arah terjadi ketika auditor menemukan dokumen asuransi yang menyatakan klaim ganti rugi atas kematian bayi pada tanggal X dengan nomor klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Nomor klaim itu dicocokkan dengan pembayaran kepada sebuah rekening di luar negeri. Ada pula bukti percobaan untuk memalsukan surat kematian di rumah sakit lokal. Surat yang kemudian dikirim ke catatan sipil. Dokumen itu bisa menjadi kunci untuk menunjukkan bahwa kematian itu direncanakan untuk alasan finansial, memindahkan aset, mengklaim asuransi, mengurangi kewajiban atas perawatan. Ketika Pandu menghadap polisi dengan bukti ini, sebuah unit kriminal khusus terbentuk untuk menangani kasus ini. Aku duduk di ruang sidik jari kantor polisi saat mereka menanyakan beberapa hal yang membuat dada terasa berat. Mereka bertanya tentang hubungan keluarga, soal siapa saja yang memegang akses ke dokumen, soal kemungkinan motif. Aku menjawab tanpa emosi berlebih. Setiap jawaban direkam. Ada sesuatu yang menenangkan tentang prosedur formal, sebuah pengingat bahwa akal dan hukum bergerak lebih pasti daripada emosi yang menggebu. Sementara itu, Nisa mendapat sumber yang mengatakan ada transfer besar dari rekening keluarga ke sebuah perusahaan konsultan yang baru dibuat. Perusahaan yang ternyata menyewakan ruang untuk menyimpan barang. Tim kami mencari alamat itu dan menemukan sebuah unit kecil berisi dokumen-dokumen kertas. Di antaranya, sebuah map dengan kepala surat rumah sakit swasta yang menuliskan instruksi perawatan janggal. Ada pula foto-foto bayi yang diambil dengan kamera sederhana. Gambar-gambar yang menandai bahwa bayi itu ada dan dirawat, bukan meninggal seperti yang diklaim. Semua foto itu diberi cap tanggal yang berurutan, menciptakan garis waktu. Ketika kita mengumpulkan semua bukti, rencana menjadi jelas. Kita harus membuka fakta itu di depan publik terkontrol. Rupanya di ruang rapat pemegang saham perusahaan, sebuah tempat yang dipenuhi keluarga, penasihat bisnis, dan wartawan. Pandu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kasus perdata dan pidana. Nisa bertugas menyiapkan tayangan yang akan memaparkan bukti secara jelas. Polisi menunggu perintah penangkapan yang akan dikeluarkan saat bukti cukup. Kami tidak ingin sekadar menghebohkan. Kami ingin menjerat Faris dengan kasus yang tak bisa ia bantah.
Saat hari itu tiba, suasana hospitalitas keluarga berubah menjadi medan akhir. Keluarga berkumpul, para tamu duduk di kursi panjang. Ada hidangan, ada tawa yang dilakukan setengah paksa. Di antara mereka, Faris tampak tenang, berjaga-jaga. Aku berdiri di belakang layar, memegang segenggam dokumen dan serangkaian bukti yang telah disatukan. Salinan akta palsu, hasil lab yang menunjukkan kecocokan DNA, rekaman CCTV yang menunjukkan mobil yang mengantar paket ke pavilion, dan laporan auditor yang merinci aliran dana. Ketika Nisa memulainya, ruangan menjadi sunyi. Layar proyektor menampilkan foto pertama, gambar Fiona memegang bayi di pavilion. Lalu foto beralih ke salinan akta yang menyatakan kematian, cap birokrasi yang tampak sah. Nisa membacakan kronologis singkat tanpa dramatisasi. Tanggal kelahiran, tanggal klaim kematian, transfer dana. Lalu Pandu menunjukkan data yang diperoleh dari bank, mutasi yang jelas mengalir ke rekening luar negeri. Di atas panggung, angka-angka itu membuat suara yang seperti palu. Sebuah video diputar, rekaman CCTV dari dekat pintu gerbang yang menunjukkan Faris dan Fiona membawa sebuah paket besar ke pavilion di malam hari, rekaman yang diambil dari kamera lingkungan. Soundtrack ruangan berubah menjadi hening ketika sebuah bagian memperlihatkan seorang pria memasukkan sesuatu ke dalam brankas kecil. Pandu menunjuk pada rekaman dan kemudian menyodorkan kertas yang berisi perbandingan tanda tangan. Hasil ahli grafologi. Wajah Faris tak berubah, namun matanya mulai menyipit. Kemudian, bagian yang paling menyakitkan. Hasil DNA. Lab forensik mempresentasikan sertifikatnya. Hasil yang menyatakan kecocokan genetika antara anak di pavilion dengan sampel yang diambil dari dokumen lama dan sampel darah yang kami berikan. Angka persentasenya 99,9%, membawa suara di ruangan ke dalam sebuah getar. Tidak ada lebih banyak kata yang dibutuhkan. Angka itu berbicara dengan dingin, lebih keras daripada segala pembelaan. Aku berdiri dekat panggung ketika seorang perwira polisi maju, memegang surat penangkapan. Ia membaca pasal-pasal yang meliputi pemalsuan dokumen, penghilangan anak, penipuan asuransi, dan penggelapan aset. Saat nama Faris disebut, sebuah keributan kecil meledak di antara keluarga. Faris mencoba pergi, mencoba menenangkan tamu, tapi polisi menahannya. Ada gerakan cepat, bukan kekerasan teatral yang sering digambarkan di film, tapi gerakan resmi, borgol, pembacaan hak, dan tahapan prosedural yang membuat semua terasa nyata. Fiona, yang sebelumnya menunduk, menangis keras ketika polisi berbicara padanya tentang prosedur selanjutnya. Ia tampak seperti orang yang ingin diselamatkan dari sebuah belenggu, lebih dari ia ingin membela dirinya sendiri. Di tengah situasi itu, aku merasa padam. Bertahun-tahun luka berubah menjadi sebuah momen yang terentang. Anakku berada di pelukan petugas layanan sosial. Aku bisa melihatnya sekilas, mata kecil yang kini terbuka, dan menatap seolah menilai dunia. Saat sorotan kamera mengarah kepadaku, aku menunduk, dan ada perasaan luar biasa. Bukan sekadar kemenangan, melainkan pembuktian bahwa kebenaran legal dapat mengatasi kebohongan yang terencana. Proses hukum berjalan panjang, dakwaan dilayangkan, sidang-sidang berlangsung, saksi demi saksi dihadirkan. Fiona akhirnya membuat pernyataan lengkap di pengadilan. Ia mengakui perannya, tetapi juga mengatakan ia dipaksa dan terancam. Pernyataan itu memberi warna lain pada kasus ini. Bukan hitam putih semata, melainkan cerita tentang manipulator yang memanfaatkan kerapuhan orang lain. Pengadilan menerima sejumlah bukti forensik, hasil audit, dan kesaksian ahli grafologi. Faris membela diri, mencoba menampilkan gambaran lain, tekanan keuangan, keputusan bisnis yang salah, bahkan upaya membenarkan tindakan demi keluarga. Namun ketika bukti kertas dan angka bertumpuk, pembelaannya terlihat rapuh. Keputusan pengadilan memberikan vonis. Faris dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan utama, pemalsuan dokumen, penghilangan anak, dan penggelapan aset. Ia dijatuhi hukuman penjara yang signifikan, dan diwajibkan mengembalikan sebagian aset yang berhasil diidentifikasi oleh audit.
Fiona diberikan skema perlindungan saksi sebagai imbalan kesaksiannya, dan beberapa pegawai yang terlibat diminta bertanggung jawab. Para ahli hukum menjelaskan bahwa kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang sistem kontrol internal yang rapuh, dan bahwa perbaikan tata kelola perusahaan menjadi bagian dari hukuman sosial yang harus dijalankan. Setelah vonis, pekerjaan kami belum selesai. Restorasi perusahaan membutuhkan langkah strategis, perombakan dewan, audit internal yang lebih mendalam, dan komunikasi kepada pemegang saham. Aku kembali mengambil peran yang lama ku kenal, bukan karena ambisi, tetapi karena tanggung jawab. Aku harus memastikan perusahaan yang diwariskan ke keluargaku tidak lagi menjadi alat manipulasi. Dengan bantuan konsultan tata kelola, kami mengganti beberapa posisi kunci, menata ulang kebijakan pengawasan, dan memperkuat peran komite audit. Ada perlawanan dari beberapa pihak, tetapi hasil pengadilan memberikan legitimasi. Lebih penting lagi, anakku resmi kembali ke pelukanku. Hari ketika aku menjemputnya dari rumah perlindungan adalah hari yang penuh getar. Ia menatapku dan, untuk sekilas, aku melihat sebuah pengakuan yang tak perlu kata-kata. Ia tahu aku adalah rumah. Menyusui lagi, memeluknya, membetulkan baju kecilnya, kembali pada rutinitas sederhana yang dahulu terasa biasa, namun kini terasa suci. Ada trauma yang harus diobati, tentu. Kami memulai terapi keluarga, perawatan medis, dan perlindungan penuh. Aku belajar bahwa pemulihan bukan lari dari masa lalu, tapi menatapnya, memprosesnya, dan menulis kembali cerita kami. 3 tahun berlalu setelah malam itu di pavilion. Rumah kami kini lebih terbuka. Bukan karena kastil yang mengundang, tetapi karena transparansi yang baru diterapkan. Perusahaan pulih, perlahan namun pasti. Kami menggandeng penasihat yang berniat menjadikan tata kelola sebagai prioritas, dan hasilnya mulai tampak. Laporan keuangan yang tertata, dewan yang independen, serta kebijakan yang menjaga hak minoritas. Nama keluarga kami masih bergaung di koridor bisnis, tapi bukan lagi sebagai selubung kebohongan. Nama itu kini dihubungkan dengan reformasi. Faris menjalani vonisnya. Di luar, beberapa mantan kolega yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan beberapa pindah jauh dari perhatian publik. Hukum berjalan, bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi untuk menegakkan aturan yang kita sepakati bersama. Fiona memilih jalan rehabilitasi. Ia menjalani program pelatihan kerja dan terapi. Kami menjaga jarak bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai langkah tanggung jawab. Ia perlu memperbaiki hidupnya sendiri, tanpa aku menjadi kambing hitam atau pahlawan. Ada malam ketika aku duduk sendiri di teras, memandang lampu-lampu kota. Di sampingku, anak itu tertidur di boksnya. Sekarang usia setahun lebih. Ia bermimpi, berputar, dan aku memeluk secangkir kopi. Perasaan yang dulu menceler di bawah kulit kini telah diganti oleh kelegaan yang dalam. Tapi ada satu hal yang tetap. Kewaspadaan. Pengkhianatan yang pernah kubiarkan mengajari aku untuk tidak lagi mengabaikan rasa tidak nyaman. Aku memelihara rasa ingin tahu, itu selayaknya alat, bukan pedang. Dalam proses ini, aku belajar sesuatu yang sederhana dan keras. Kebenaran butuh pembuktian. Keadilan membutuhkan prosedur. Dan kasih sayang harus disertai kecerdasan. Aku menyadari bahwa kekuatan perempuan bukan sekadar reaksi emosional, ia memperlihatkan dirinya saat kita bersikap cerdas, ketika kita menuntut prosedur, ketika kita membangun aliansi yang benar. Itu adalah pelajaran yang kutaruh dalam cara aku mengasuh anakku dan memimpin perusahaan. Ada momen kecil yang kutandai sebagai epilog emosional. Saat aku berjalan ke ruang rapat perusahaan, melihat anak kecil yang menatap lukisan keluarga lama, dan melihat wajah-wajah pegawai yang kini menatapku bukan lagi dengan simpati yang merendahkan, tetapi dengan penghormatan yang diperoleh kerja keras. Seorang mantan manajer datang dan berkata, "Kami menonton bagaimana kamu mengendalikan hal-hal itu. Kami belajar lebih banyak dari caramu bertindak daripada dari pidatomu di rapat." Aku tersenyum, dan di balik senyum itu ada bekas-bekas luka yang memudar. Di akhir cerita ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang sederhana pada siapapun yang mendengarkan.
Bila kamu merasa ada sesuatu yang salah di rumah atau di perusahaanmu, jangan menolak rasa itu. Rasa tidak nyaman adalah pemberitahuan awal. Carilah bukti. Ajukan pertanyaan. Libatkan orang profesional. Jangan biarkan rasa malu menambat langkahmu. Keadilan bukan hanya soal menghukum mereka yang bersalah. Itu soal memperbaiki sistem, agar tak ada lagi yang menjadi korban karena kelalaian. Jika kisah ini menyentuh hatimu, atau jika kamu pernah mengalami hal serupa, bagikan dari mana kamu menonton di kolom komentar. Dan jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses hukum yang kami jalani, atau kisah pemulihan lainnya, subscribe dan tonton video selanjutnya di channel ini. Aku akan membagikan dokumen-dokumen penting yang sudah boleh dipublikasikan, supaya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Hidup kami masih berjalan. Anakku tertawa hari ini, untuk pertama kalinya tanpa cemas. Perusahaanku bangkit perlahan, dan aku belajar memaafkan diri sendiri. Pada akhirnya, kunci kecil yang kugenggam di awal bukan lagi simbol ancaman, tapi rambu pertama yang membuatku membuka pintu kebenaran. Foto bertanggal itu kini tersimpan rapi di lemari bukti, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat, bahwa kadang kebenaran datang dari hal kecil yang kita temukan saat membersihkan jas seseorang, dan bahwa keberanian untuk menuntut bukti bisa mengubah hidup.